Halo semuanya, selamat menyaksikan episode 5. 내가 좀 대단한 걸 알고 있거든요. 아줌마. 이렇게까지 하면서 청아예술제에 나가고 싶니? Seokyeong mengatakan kalau mereka berada dalam situasi yang sama-sama diuntungkan. Apakah Sojin meminta bukti? Seokyeong dengan senang hati akan memberikannya. Sojin menjadi sangat gelisah dan berkata pada dirinya sendiri kalau tidak mungkin Seokyeong punya bukti. Handphonenya kemudian berbunyi. Nona Kang membuat kekacauan di rumah Sojin. Nona Kang berkata tidak akan memaafkan anak-anak yang merundung Jenny. Ibu Minyuk masih saja membela anaknya, tapi Nona Kang menyangkal kalau Jenny sudah menceritakan semuanya, kalau memang tidak ada yang membelanya. Pengacara Lee datang dan meminta Nona Kang untuk memikirkan hubungan mereka. Nona Kang mengancam mereka semua untuk meminta maaf kepada Jenny. Seokyeong merasa menang karena mengetahui kartu as Sojin. JNT marah karena Seokyeong punya catatan kekerasan yang akan membuatnya kesulitan masuk universitas. Seokyeong mengatakan kalau Eunbil juga terlibat tapi bisa lolos karena bersembunyi di belakang ibunya. JNT menyuruh Seokyeong untuk lebih baik belajar di luar negeri, tapi Seokyeong bersikeras dia akan memenangkan festival Chong'a. Seokyeong bertanya apakah Sehun tidak merasa sakit melihat Rona. Sehun ingat saat Nona Yang diberi uang oleh ayahnya. Itu membuat Sehun semakin yakin kalau bukan ibu Rona pembunuh ibunya. Pengacara Lee menenangkan Minyuk, tapi istrinya terlanjur kecewa karena jabatan anggota dewan tidak berarti. Pengacara Lee menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki semuanya tentang Nona Kang. JNT teringat ancaman Kang Mari. Dia menyuruh sekretarisnya untuk mengawasi suaminya Yodong Pil di penjara. Seokyeong tiba-tiba meminta maaf dengan menangis. Tapi Rona tidak percaya. Seokyeong beralasan dia tertekan karena ibunya meninggal dan ayahnya bertunangan. Seokyeong bahkan berlutut memohon maaf dan berkata kalau dia sangat ingin tampil di festival Chong'a. 석경이 저기 집에 진심은 아니겠죠? Nona Kang masih tidak percaya Seokyeong meminta maaf dengan tulus, tapi Yeonhee menenangkannya. Yeonhee menghentikan JNT yang lewat dan bertanya apakah dia tidak akan minta maaf karena Seokyeong. JNT sama sekali tidak peduli. Yeonhee menyinggung Sureon dan JNT mengingatkannya kalau dia pernah memintanya untuk menyingkirkan Sureon. 날 위해서? JNT mengancam Yeonhee agar mengurus urusannya sendiri. Yeonhee membalas mengingatkan JNT kalau lebih baik dia mengkhawatirkan tentang perusahaannya. JNT melihat kalau sahamnya benar-benar turun. JNT berpikir untuk segera melakukan penggabungan dengan menggunakan surat perjanjian rahasia Sojin. Seokyeong mengingatkan Sojin untuk menyiapkan piala untuknya. 까부는 것도 정도 끝에. Seokyeong meledeknya kalau dia juga akan menyiapkan bukti. Sojin terkejut karena ibu dan adiknya sudah menunggunya di kantor. Ibu Sojin memuji suara Sojin yang sempurna saat di konser. Tapi ternyata 안타까웠었는데 겁도 없이 Sojin sangat terkejut. Ibu dan adiknya menghina dan memarahinya. Apalagi laporan itu sudah sampai pada komite etika yayasan. Sojin sangat kecewa karena bahkan ibunya tidak menanyakan kondisinya. 더 이상 우스운꼴 당하기 전에 재산은 서영이에게 넘기고. Sojin terus menentang untuk tidak memberikan jabatan direktur kepada adiknya. Ibu Sojin juga menyuruhnya untuk menjual pusat seni Chong'a, padahal itu adalah impian ayah Sojin. Nona Kang mendapatkan reservasi sauna dadakan. Nona Kang melayaninya dengan ramah, tapi begitu handuk dibuka, 제가 Sang A menyuruh Nona Kang berpakaian seadanya karena pengacara Lee sudah menunggunya. Pengacara Lee dan Sang A menertawakannya. Mereka ternyata memotret Kang Mari saat berada di sauna dan akan mengirimkannya pada Jenny. Itu membuat Kang Mari segera berlari. Rona dan Jenny baru saja pulang sekolah.
Di perjalanan menuju apartemen, Yeonhee menabrak seseorang, yaitu anak buah pengacara Lee. 이게 누구야? 이거 잘못 갔나 보다. Nona Kang datang dengan terburu-buru menggunakan pakaian saunanya. Yeonhee menyadari situasi dan segera menyuruh Rona dan Jennie untuk makan di luar. Yeonhee memberikan amplop yang sepertinya dicari Nona Kang. Nona Kang lega karena Jennie tidak sampai melihat foto itu. Sipir penjaga menelponnya, memberitahu kalau suaminya terlibat perkelahian, dan itu mungkin akan menunda proses pembebasannya. 혹시 주단테? Sojin menuduh Yeonhee kalau dialah yang membocorkan perjanjian rahasianya. Sojin tidak akan semudah itu melepaskan Chong-a. Sojin terlihat semakin kesal melihat foto Dr. Ha dan Yeonhee. Dr. Ha tiba-tiba muncul dan mengusirnya. Kayaknya marahnya Sojin di sini bercampur dengan cemburu ya, guys. 정화 재단이 어떤 의미인지 알면서. Dr. Ha terlihat lebih marah daripada Yeonhee. Yeonhee berkata tidak apa-apa dan dia akan pergi keluar sebentar. JNT sudah ada di rumah Sojin dan dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. JNT mengaku mendapat info dari ibu Sojin kalau Sojin mundur sebagai direktur. Sojin menanyakan kelancaran pembangunan pusat seni Chong-a. 합병 서둘러줘. JNT berpura-pura meminta Sojin agar tidak terburu-buru. 합병에 필요한 모든 절차는 당신한테 위임할게. JNT berkata mungkin Sojin akan menjadi lebih kaya, tapi Sojin sudah puas dengan apa yang dia miliki sekarang. JNT mengatakan kalau manusia memang diciptakan untuk menginginkan hal yang lebih tinggi. Sojin mencemaskan Seokyeong. 쉬고 싶어. 그래. Yeonhee menemani Nona Kang yang minum-minum karena stres. Nona Kang terkejut karena Yeonhee mengetahui kalau dia bekerja di sauna. Yeonhee mengatakan Nona Kang seharusnya tidak malu karena dia tidak melakukan kesalahan. 힘없으면 당하는 거니까. 근데 나도 내가 당해보기 전까지 몰랐다고. Yeonhee meminta Nona Kang untuk menghentikan tuntutannya karena kalau dia terus maju dia akan semakin terluka. 그게 도저히 용서가 안 돼. Diperlihatkan foto skema tanah milik Juranta. Ternyata benar JNT hanya memanfaatkan Sojin dan dia masih mencari Yein. 심술은 그냥만 아니었어도 진작에 내 거였을 나인데. Seokyeong berpura-pura akan berangkat sekolah dengan Ambil, padahal dia ingin mencari bukti dari HP-nya. 은별아, 아직 준비 안 됐어. Sojin tiba-tiba masuk dan memergoki Seokyeong, tapi Seokyeong tidak takut apa-apa. Ambil yang keluar dari kamar mandi tentu saja merasa bingung. Teman Ambil memberitahunya kalau Seokyeong dan Rona kembali berpacaran. 너 뭐 아는 거 없어? 아니, 전혀. Dan ternyata itu adalah suruhan Seokyeong. Karena kabar itu, Ambil memarahi Rona dan mengatakan kalau dia dan Seokyeong berpacaran. 난 분명히 경고했어. 거짓말. 말도 안 돼. Nona Kang memberitahu Sojin kalau dia akan mencabut tuntutannya. 로나 어머니도 동의하신 거죠? Yeonhee setuju dengan syarat dia akan bergabung sebagai anggota komite PTA. Yeonhee melakukannya agar bisa mengawasi kehidupan sekolah, dan dia juga meminta PTA untuk menjadi juri pada festival. Jika Sojin setuju, Yeonhee baru akan memberitahu dinas pendidikan kalau kasusnya sudah dihentikan. 7 hari sebelum festival dilaksanakan, semua anak Istana Hera berlatih bernyanyi. Para orang tua juga menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi. Suara Ambil tetap saja tidak bisa maksimal sehingga membuat Sojin marah. Ambil harus mengalahkan Rona. 죽여서라도 이겨. 로나한테 절대 안 줘. Rona dengan serius juga berlatih bernyanyi dengan guru lesnya. Gurunya itu berkata kalau suara Rona sangat bagus dan dia pasti akan memenangkan festival. Sojin melatih Ambil agar bisa menahan nafas lebih lama. Sojin berusaha untuk tidak memikirkan kata-kata Seokyeong. Sojin dan JNT akhirnya menandatangani perjanjian penggabungan perusahaan. Fokus pada wajah ibu dan adiknya Sojin, guys. Sojin dan JNT makan malam untuk merayakan peresmian mereka. Dengan antusias, JNT menunjukkan skema tanah yang diharapkannya akan lebih mahal dari Istana Hera. 앞으로 도곡동을 뛰어넘는 최고의 부촌이 형성될 명당이야. JNT berkata manis, entah Ambil atau Seokyeong yang memenangkan festival besok dia akan memberi selamat dengan tulus. Yeonhee menyiapkan pakaian untuk Rona dan Dr. Ha. Yeonhee tanpa sengaja melihat kotak hadiah di kantong jas Dr. Ha. Dia sangat senang mengira itu untuk Rona.
나 오늘 잘하고 이따 보자. Yeonhee memberikan Rona semangat. Sementara Ambyol meminta obat penenang pada ART-nya. Mental Ambyol sebenarnya sangat lemah ya guys. 곧 경연 시작하니까 다들 Yeonhee menyadari kalau Rona tidak memakai kalung yang dia lihat di jas Dr. H. Rona terkejut karena kuncinya dimainkan pianisnya berbeda dari saat mereka latihan. Untungnya Rona bisa menyelesaikannya dengan baik. 잘하네. 다음은 한 Ambyol minum obat lagi. Rona melihat guru lesnya bertemu dengan orang yang menyuruhnya mengacaukan lagunya. Itu adalah Dr. H, padahal sebelumnya dia yang memberi Rona semangat. Yeonhee melihat kalung yang dipakai Ambyol. Meskipun sudah minum obat, Ambyol tetap saja gugup. Lalu Seokhyung dan Jennie bergiliran bernyanyi. 정말 미치도록 열심히 했는데. Ambyol dengan kesal mengikuti Rona. Dia semakin marah melihat Rona bertemu Seokhyun. Seokhyung mencoba membuka HP Ambyol. Sojin menemui para juri untuk mengambil hasil penilaian karena sudah waktunya diumumkan. Sojin menelpon Ambyol mengatakan semuanya baik-baik saja. 에이, 그건 아니지 아줌마. Sojin segera menemui Seokhyung dan berkata kalau keputusan dibuat dengan adil. Seokhyung menertawakannya. Dia menunjukkan bukti yang selama ini ada di HP Ambyol. 이거 갖고 있더라고요. Seokhyung meminta Sojin menyebutkan namanya sebagai pemenang. Sojin sangat shock. 석훈이하고 무슨 얘기했어? 그냥 잘했다고 축하해줘. Ambyol melabrak Rona dan mengatakan ibunya tidak akan membiarkannya menang. Rona membahas masa lalu ibunya yang sebenarnya lebih baik daripada Sojin. Rona tahu kalau ayah Ambyol yang menyuap pianisnya, dan tentu saja itu atas permintaan Ambyol. Ambyol teringat perkataan ibunya dan menjadi pusing. Dia berhalusinasi kalau Rona mengejeknya. Ambyol mengambil piala yang tajam itu dan mengarahkannya pada Rona. Sementara di panggung sudah tiba saat pembacaan pemenang. Tiba saat pengumuman pemenang hadiah utama, Sojin menjadi bingung. Apakah menyebut nama Seokhyung atau Rona? Rona terjatuh dan tanpa sengaja menarik kalung Ambyol. 다른 학생입니다.